Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Pada video kali ini, yang akan kita bahas adalah materi tentang titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama kurva sama dengan 0. Secara matematis ditulis dalam kurung X1, Fx1. Nilai X ketika turun sama dengan 0. Sedangkan nilai stasioner adalah F dalam kurung X1. Dari nilai stasioner ini, kita bisa menentukan jenis nilai stasioner tersebut, maksimum atau minimum. Jika titik P dalam kurung X1, Y1 pada kurva Y sama dengan Fx, dikatakan titik stasioner jika F aksen X sama dengan 0. Perhatikan grafik berikut. Terdapat 3 jenis titik stasioner. Yang pertama, titik balik maksimum atau titik maksimum stasioner. Untuk menentukan jenis stasioner, dipengaruhi oleh gradiennya. Jika F aksen X lebih besar dari 0 atau positif, maka gradiennya naik. Untuk F aksen X sama dengan 0, maka itu merupakan stasionernya. Dan untuk F aksen X lebih kecil dari 0 atau negatif, maka gradiennya turun. Sehingga untuk titik balik maksimum, gradiennya adalah naik, stasioner, kemudian turun. Jika pada grafik di sini yang merupakan titik balik maksimum adalah ini ya, yang puncaknya menghadap ke atas. Kita perhatikan lagi gradiennya, naik, stasioner, kemudian turun. Nah, di sini kan naik, stasioner, kemudian turun. Jadi, untuk titik balik maksimum positif, 0, negatif, atau naik, stasioner, kemudian turun. Jenis yang kedua adalah titik belok stasioner. Untuk titik belok stasioner, gradiennya adalah sebagai berikut. Negatif, 0, negatif, atau turun, stasioner, kemudian turun lagi. Jika pada grafik yang merupakan titik belok adalah, nah ini ya, di sini titik belok. Gradiennya di sini turun, kemudian di sini titik stasionernya, kemudian turun lagi. Maka ini disebut titik belok. Atau untuk titik belok stasioner boleh juga naik di sini. Naik, stasioner, kemudian naik lagi. Jadi untuk titik belok bisa turun, stasioner, turun lagi, atau naik, stasioner, naik lagi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu titik balik minimum atau titik minimum stasioner. Gradiennya adalah negatif, 0, positif, atau turun, stasioner, kemudian naik. Pada grafik di sini, yang merupakan titik minimum stasioner adalah ini, yang puncaknya menghadap ke bawah. Jadi, turun, di sini titik stasionernya, kemudian naik, ya. Di sini ingat, turun, stasioner, kemudian naik. Soal, tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 10. Jawab, Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 10. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen X sama dengan, ingat, untuk rumus turunan pertama, kalian kalikan, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi, di sini angka 1, 1 kali 2, 2. X pangkatnya kurangi 1, berarti 2X pangkat 1. Min 4 kali 1, hasilnya min 4. Pangkatnya kita kurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Jika X pangkat 0, maka X-nya tidak usah ditulis atau dihilangkan. Yang tidak mempunyai variabel, di sini 10 ya, tidak punya variabel, kita buang. Maka turunan pertamanya adalah F aksen X sama dengan 2X kurang 4. Berikutnya, kita cari stasionernya. Syarat dari stasioner adalah F aksen X-nya harus sama dengan 0. Maka F aksen X sama dengan 2X min 4 sama dengan 0.
Ingat ya, f aksen x-nya harus sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4-nya kita pindah luaskan jadi positif 4. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Langkah berikutnya, substitusikan nilai x ke fx. Di sini fx-nya adalah x kuadrat kurang 4x tambah 10. Kita tulis. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 10. X-nya kita ganti dengan angka 2. 2 kuadrat kurangi 4, x-nya kita ganti dengan angka 2, jadi 4 kali 2 tambah 10. 2 pangkat 2, 4. Min 4 kali 2, min 8 tambah 10. 4 kurang 8 tambah 10, hasilnya adalah 6. Maka titik stasionernya adalah 2,6. Langkah berikutnya, kita uji tanda. Kita buat dulu garis bilangannya. Di sini x-nya adalah 2, berarti x-nya 2. Sehingga terdapat dua daerah, yaitu yang sebelah kiri 2 dan yang sebelah kanan 2. Nah, kita tentukan titik ujinya. Kita boleh mengambil bilangan sembarang untuk daerah yang sebelah kiri. Berarti yang sebelah kiri angka 2 bisa angka 1, angka 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Misalkan, untuk daerah yang sebelah kiri, saya ambil x sama dengan 0. Maka, kita masukkan ke turunan pertama, yaitu f aksen x sama dengan 2x min 4. Nah, di sini, maka f aksen x sama dengan 2x min 4. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi, 2 kali 0, 0 kurang 4. 0 kurang 4, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga, untuk daerah yang sebelah kiri, tandanya adalah negatif. Karena di sini hasilnya adalah negatif 4. Tandanya negatif. Berikutnya, kita uji daerah yang sebelah kanan. Di sini juga boleh sembarang ngambil angkanya. Sebelah kanan angka 2 bisa angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan seterusnya. Misalkan kita ambil x-nya sama dengan 3. Maka f aksen x sama dengan 2x min 4. X-nya kita ganti dengan angka 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Kurangi 4. Hasilnya adalah 2. Di sini 2-nya adalah positif. Maka daerah yang sebelah kanan angka 2 adalah positif. Kita perhatikan tandanya. Negatif, stasioner, kemudian positif. Berarti grafiknya negatif. Berarti turun ke bawah. Turun, lalu stasioner. Setelah stasioner, positif. Berarti naik ke atas. Sehingga titik puncaknya berada di bawah, ya. Turun, stasioner, lalu naik. Nah, berarti titik puncaknya berada di bawah. Karena titik puncaknya berada di bawah, maka titik 2,6 adalah titik minimum stasioner. Contoh soal yang kedua, tentukan titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 2. Jawab, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 9x tambah 2. F aksen x-nya atau turunannya adalah 3x kuadrat kurang 6x kurang 9. Setelah diketahui turunannya, berikutnya kita cari stasionernya atau nilai x-nya. Ingat, untuk mencari nilai x, syaratnya adalah f aksen x-nya harus sama dengan 0. Maka, f aksen x sama dengan 3x kuadrat kurang 6x kurang 9 sama dengan 0. Ya. Di sini syaratnya harus sama dengan 0. Kita sederhanakan. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu semua ruas kita bagi dengan angka 3. 3x kuadrat bagi 3 hasilnya adalah x kuadrat. Min 6x bagi 3 hasilnya adalah min 2x. Min 9 bagi 3 hasilnya adalah min 3 sama dengan 0. Karena turunan pertamanya berbentuk persamaan kuadrat, sehingga untuk mencari nilai x-nya, kita gunakan rumus akar-akar persamaan kuadrat. Rumus dari akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 kali x2 sama dengan c. x1 tambah x2 sama dengan b.
Di sini C-nya adalah min 3 dan B-nya adalah min 2. Sehingga kita harus mencari angka yang jika dikalikan hasilnya adalah min 3 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Angka tersebut adalah min 3 dan positif 1. Ya. Kita buktikan, min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Nah, di sini ya. Kalau dikalikan hasilnya C. Dan kalau dijumlahkan hasilnya B, yaitu min 2. Min 3 tambah 1 hasilnya adalah min 2. Sehingga nilai X-nya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Berikutnya, kita substitusikan nilai X ke fungsi X atau ke fx. Di sini, karena nilai X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama kita kerjakan untuk X sama dengan 3. Kita substitusikan ke fungsi fx. Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 9X tambah 2. X-nya kita ganti dengan angka 3. 3 pangkat 3 kurangi 3 kali X-nya diganti dengan 3 pangkat 2. Kurangi 9, X-nya kita ganti dengan 3 tambah 2. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. 9 kali min 3 hasilnya min 27. Min 9 kali 3 hasilnya min 27. Tambah 2. Hasil akhirnya adalah min 25. Min 25 ini disebut dengan nilai stasioner. Sedangkan untuk titik stasionernya adalah 3, min 25. Berikutnya, kita cari untuk X sama dengan min 1. Kita substitusikan ke fungsinya fx sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang 9X tambah 2. X-nya kita ganti dengan min 1. Jadi, min 1 pangkat 3 kurang 3 kali X-nya diganti dengan min 1 pangkat 2 kurangi 9. X-nya kita ganti dengan min 1 tambah 2. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Min 1 pangkat 2, 1. 1 kali min 3 hasilnya min 1. Min 9 kali min 1 hasilnya positif 9. Terakhir tambah 2. Maka hasil akhirnya adalah 7. Nah, 7 ini sama. Disebutnya adalah nilai dari stasionernya. Maka titik stasionernya adalah min 1,7. Berikutnya, kita tentukan tanda. Ya, tanda tiap-tiap daerah. Kita buat dulu garis bilangannya. Di sini X-nya adalah 3 dan min 1. Berarti yang paling kecil kita simpan sebelah kiri. Berarti di sini min 1 dan sebelah kanannya adalah 3. Sehingga terdapat 3 daerah, yaitu sebelah kiri negatif 1. Kemudian yang tengah antara negatif 1 dan 3. Kemudian yang sebelah kanan yang lebih dari 3. Oke, kita akan menguji tanda. Kita tentukan titik ujinya. Untuk daerah yang sebelah kiri, misalkan kita ambil titik ujinya X sama dengan min 2. Maka F aksen min 2 sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. X-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. Kurangi 3. 4 tambah 4, 8. 8 kurangi 3 hasilnya adalah 5. 5 ini lebih besar dari 0, yang artinya positif. Maka, untuk tanda daerah sebelah kiri adalah positif. Berikutnya, kita uji tanda untuk daerah yang tengah, antara min 1 dan 3. Kalian boleh sembarang mengambil angkanya, di antara min 1 dan 3. Bisa 0, 1, 2. Ya. Misalkan saya mengambil X sama dengan 0, maka F aksen X sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi, 0 kuadrat hasilnya 0, min 2 kali 0 adalah 0, kurangi 3. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 3 hasilnya min 3. Min 3 ini lebih kecil daripada 0 atau negatif. Sehingga, tanda untuk daerah yang tengah adalah negatif. Terakhir, kita tentukan tanda yang daerah kanan. Di sini juga boleh sembarang mengambil angkanya.
angka sebelah kanan setelah angka 3 ya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Misalkan saya mengambil X-nya sama dengan 5. Maka F aksen X sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. X-nya kita ganti dengan 5. X kuadrat berarti 5 kuadrat. Hasilnya adalah 25. Min 2 kali X, X-nya adalah 5. Berarti min 2 kali 5 hasilnya min 10. Kurangi 3. 25 kurangi 10 hasilnya 15. 15 kurangi 3 hasilnya adalah 12. Di sini 12-nya adalah positif. Sehingga untuk daerah yang sebelah kanan, tandanya adalah positif. Maka, titik min 1,7 di sini ya. Berarti positif, berarti naik dulu, naik, terus stasioner, kemudian turun. Sehingga puncaknya berada di atas. Naik, stasioner, turun. Karena puncaknya ada di atas, maka titik min 1,7 adalah titik maksimum stasioner. Kemudian untuk titik 3,-25 di sini negatif, berarti turun dulu, turun, stasioner, kemudian positif, kemudian naik. Ya, negatif berarti turun, stasioner, kemudian naik. Sehingga titik stasionernya berada di bawah puncaknya. Sehingga untuk titik 3,-25 adalah titik minimum stasioner. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.